Saudara-saudari, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Saya merasa terusik dengan suatu video dari pendeta Budi Asali yang marah terhadap pendeta Stephen Tong karena pendeta Stephen Tong membantu pembangunan sebuah gereja stasi di Sumba Barat Daya, yaitu Gereja Katolik Stasi Santo Rafael Weri, Paroki Santa Elizabeth, Desa Womba Rica, Bondo Kodi, Sumba Barat Daya. Pendeta Budi Asali ini marah kepada pendeta Stephen Tong karena menurut dia tidak boleh membantu pembangunan gereja Katolik, karena gereja Katolik itu gereja sesat, gereja Katolik itu gereja setan. Ngeri sekali mulut pendeta ini mengatakan bahwa gereja Katolik itu gereja setan, gereja Katolik itu gereja sesat. Sebelum kita menanggapi, mari kita lihat cuplikan videonya. Tindakannya pendeta Stephen Tong yang mendirikan gereja untuk gereja Katolik. Konyol kalau pendeta selevel Stephen Tong ataupun David Tong tidak tahu kesesatan gereja Katolik. Tapi kalau membangunkan gereja untuk gereja Katolik, ini untuk agamanya yang adalah agama sesat. Kalau saya jadi jemaat GRI, saya berhenti memberikan persembahan pada GRI kalau gereja duitnya dipergunakan seperti ini. Gereja kalau sudah kebanyakan duit, mesti dihambur-hamburkan. Masih bagus kalau dihambur-hamburkan untuk kepentingan gerejanya. Misalnya Natal, pesta besar-besaran, tapi untuk gereja sendiri masih mending kalau seperti itu. Tapi ini dihambur-hamburkan untuk membangun gereja sesat. Kalau mereka memang tahu ajaran gereja Katolik, mestinya mereka akan anggap bidat. Kalau orang sudah tahu gereja Katolik itu ngajar bagaimana, tapi tetap anggap bukan bidat, ya mereka memang bidat. Yang tidak menganggap bidat itu yang bidat. Bagaimana gerejanya nyembah patung bisa tidak bidat? Bagaimana gereja yang percaya selamat karena iman dan perbuatan itu bisa bukan bidat? Bagaimana gereja yang mengatakan bahwa satu-satunya keselamatan ada dalam gereja Katolik itu bukan bidat? Bagaimana gereja yang mengajarkan bukan dengan Alkitab tapi dengan tradisi dan sebagainya, itu bukan bidat? Saya tidak habis pikir bagaimana dua orang itu menganggap gereja Katolik bukan bidat. Saya tidak kenal pendeta Budi Asali ini. Pendeta dari gereja Protestan mana saya juga tidak tahu, karena sudah puluhan ribu aliran gereja Protestan. Tetapi dari video itu saya mau mengatakan beberapa hal ini terhadap pendeta Budi Asali. Yang pertama, mengapa Anda merasa sirik, yaitu iri, dengki, marah, tidak senang dengan pendeta Stephen Tong yang terdorong untuk membantu pembangunan gereja Katolik di daerah Sumba Barat Daya? Jangan-jangan Anda ada rasa sakit hati terhadap pendeta Stephen Tong. Jika ada sesuatu hal yang tidak beres di antara berdua, bisa diselesaikan, bisa saling memaafkan. Jangan bawa-bawa gereja Katolik. Yang kedua, pendeta Budi Asali ternyata punya pemahaman bahwa gereja Katolik itu gereja sesat, gereja Katolik itu gereja setan. Maka Anda merasa tidak boleh atau tidak rela pendeta Stephen Tong membantu pembangunan gereja Katolik yang menurut Anda gereja setan itu. Perlu saudara pendeta Budi Asali sadar dan ketahui dengan benar, apakah gereja Katolik itu, siapa yang mendirikan gereja Katolik itu. Perlu Anda ketahui bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas dasar para rasul dan 1 Petrus sebagai pemimpin gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu. Dan kepemimpinan gereja Tuhan ini diteruskan kepada para paus. Gereja Katolik itu jelas asal-usulnya, jelas pendirinya. Saya tidak tahu gereja Budi Asali ini didirikan oleh siapa. Jangan-jangan Anda sendiri yang mendirikannya. Anda mengatakan bahwa gereja Katolik yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu adalah gereja setan, gereja sesat. Ngeri sekali mulutmu itu. Hati-hatilah dengan mulutmu. Perlu saudara Budi Asali ketahui bahwa jumlah umat gereja Katolik sekarang 1,4 miliar. Jumlah jemaat Anda berapa sih? Anda menuduh gereja Katolik itu sesat, gereja Katolik itu gereja setan. Gereja Katolik itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Yang ketiga,
Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa gereja Katolik itu sesat karena gereja Katolik menyembah patung, percaya iman dan perbuatan, mengajar bukan dengan Alkitab tetapi dengan tradisi dan sebagainya. Pak Pendeta Budi Asali, kalau Anda tidak paham tentang ajaran gereja Katolik, jangan asal ngomong, jangan asal bunyi, jangan asal nuduh. Saya heran dengan Anda dan beberapa pendeta yang tidak tahu dengan baik ajaran iman gereja Katolik, tetapi ngomong asal bunyi tentang gereja Katolik, ngomong ngawur tentang gereja Katolik. Uruslah agamamu, uruslah gerejamu, tidak usah urus gereja Katolik. Jangan-jangan Anda tidak yakin dengan agamamu, jangan-jangan Anda iri terhadap gereja Katolik, jangan-jangan Anda sakit hati dengan gereja Katolik. Saudara-saudari, itulah sedikit komentar dan tanggapan saya terhadap Pendeta Budi Asali. Rawul 23. Pak Budi Asali lagi membidatkan Pak Stephen Tong, padahal sesama Calvinis. Ya, itu argumentasi Pak Budi Asali ya. Ini kompleks ya, saudara ya. Sebetulnya saya berencana memberikan tanggapan terhadap ini, saudara, karena dalam video Pak Budi Asali itu dia menyinggung saya ternyata, yang mengatakan MYM itu dan David Tong katanya. MYM dan David Tong itu tidak percaya kalau Katolik itu sesat, begitu ya. Kira-kira begitu ya. Saya mendengar itu langsung saya WA Pak Budi Asali ya, saya WA. Saya bilang salah paham ini, saya bilang. Justru saya sedang berhadapan-hadapan dengan Katolik sekarang dan Katolik memaki-maki saya. Bagaimana mungkin saya mengatakan Katolik tidak sesat? Lalu saya bilang sama Pak Budi Asali, kayaknya Pak Budi Asali ini salah paham atau ada orang yang nggak benar itu yang membisikkan kepada Pak Budi Asali bahwa saya tidak percaya Katolik sesat. Banyak juga orang reform yang otaknya cekak, saudara ya. Sorry aja ya. Banyak pengikut-pengikut reform, termasuk mungkin mengikuti saya, tapi ketika saya mengucapkan satu kalimat atau satu argumentasi yang dia tidak paham secara akademik, lalu dia tafsir sendiri, lalu buat kesimpulan sendiri ya. Ini ngaco juga ya, saudara ya. Saya tidak tahu ini Pak Budi Asali dibisikkan oleh seseorang atau Pak Budi Asali mungkin dengar sepintas lalu salah paham. Saya berkata begini, kalau pengertiannya bidat, istilah bidat itu saudara, kalau istilah bidat itu ada indikatornya saudara. Siapa yang disebut bidat? Yang melawan doktrin Trinitas dan Kristologi. Dewi Natur Kristus, bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia, dan pribadinya adalah pribadi Logos. Siapa yang melawan Trinitas dan Dewi Natur Kristus, dalam sejarah itu, itulah yang disebut sebagai bidat, saudara. Maka saya bilang dalam pengertian ini, gereja Katolik nggak masuk bidat. Gereja Ortodoks juga nggak masuk bidat. Protestan juga nggak masuk bidat, saya katakan begitu. Paham ya? Tapi saya lanjutkan, saudara. Makanya jadi orang jangan bodoh ya. Ini banyak juga orang-orang reform sendiri yang potong-potong pernyataan saya ya. Lalu saya bilang begini. Tetapi Katolik itu banyak kesesatan-kesesatan serius di dalamnya. Ya, saya bilang banyak kesesatan-kesesatan, bahkan kesesatan serius di dalamnya. Yang menyebabkan Martin Luther, John Calvin, dan para reformator itu, kemudian mereka mengadakan gerakan reformasi. Kalau tidak ada kesesatan, bagaimana bisa ada reformasi? Jadi pendeta reform seperti saya mengatakan Katolik tidak ada kesesatan. Ini kan ngawur ya. Lalu kemudian Pak Budi Asali mengatakan, oh kalau begitu nanti saya koreksi katanya. Saya koreksi di live TikTok atau di mana begitu ya. Ya, bahwa itu salah paham ya saudara ya. Nah, itu makanya saya berencana untuk memberikan tanggapan sebetulnya apakah masih perlu atau tidak ya saudara ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya adalah salah seorang pendeta karismatik. Dan ketika saya mendengar alasan tentang pendeta Stephen Tong mengatakan gerakan gereja karismatik sesat, saya mencoba untuk mempelajari setiap apa yang sudah dikatakan oleh pendeta Stephen Tong mengenai gereja karismatik ini adalah sesat. Tong sering mengkritik tentang gereja karismatik. Bisa dijelaskan di poin mana gereja karismatik yang saya dasarnya adalah mau jujur kepada Tuhan yang asli. Jujur kepada Tuhan yang asli. Semua orang pikir
Tuhan dari agama mereka pasti Tuhan asli. Ya, jadi semua pikir agama mereka pasti benar. Tuhan mereka pasti asli. Saya curiga itu. Ada Tuhan buatan manusia juga. Banyak Tuhan yang memalsu Tuhan asli. Lalu saya menemukan di dalam kitab suci ada 5 hal yang tidak mungkin dipalsukan. Pertama, kebenaran. Kedua, kesucian. Ketiga, keadilan. Keempat, kebajikan. Kelima, cinta kasih yang murni. Kalau ini 5 tidak ada, salah satu tidak ada, saya tidak percaya ada Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, pasti 5 ini dimiliki oleh Tuhan. Lalu dari 5 hal ini menguji, banyak yang disebut dewa, yang disebut Tuhan itu omong kosong. Seperti apa yang omong kosong ini? Misalnya Krika, Allah tertinggi itu Jupiter, tapi dia curi istri orang lain. Dia menipu, lalu pura-pura menjadi kuasa yang lain, masuk ke rumah orang lain, kelihatan seperti awan, padahal itu manusia. Ini dalam mitologi Yunani. Ya, mitologi. Jadi di situ dia kira dia dewa, dia kira dia Tuhan, tapi itu tidak mungkin. Maka saya pikir yang tidak suci bukan Allah, yang tidak adil bukan Allah, yang tidak benar bukan Allah, yang tidak itu bajik bukan Allah, yang tidak punya kasih bukan Allah. Jadi kalau punya 4 dari 5 tapi tidak suci bukan Allah juga. Tidak bisa dong, mesti 5-5. Karena ini Alkitab. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Bagaimana? Karena dia mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah, bahasa Greka. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti, pokoknya bikin orang kaget, lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran.